Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanesi Ardianti dengan NIM 12320100036. Saya berasal dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen pengetahuan. Nah, melalui video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan konsep, penerapan, dan tantangan dalam manajemen pengetahuan khususnya di lingkungan organisasi pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengelola pengetahuan agar dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup bagaimana pengetahuan diciptakan, disimpan, dibagikan, dan diterapkan secara optimal. Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan Islam, knowledge management tidak hanya berfokus pada dokumen atau data, tetapi juga mencakup pengalaman keahlian, nilai, dan informasi yang tersimpan di dalam pikiran para individu seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Knowledge management merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi, baik instansi maupun perusahaan, untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan menjelaskan penerapan pengetahuan agar dapat digunakan kembali, dipelajari, dan dimanfaatkan guna mencapainya tujuan bersama. Untuk mencapai pengelolaan pengetahuan yang maksimal, organisasi tidak hanya perlu mengelola pengetahuan kolektif, tetapi juga harus mendorong pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi. Nah, mengapa sih manajemen pengetahuan ini penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam? Penerapan manajemen pengetahuan dalam organisasi pendidikan Islam sangat penting karena lembaga-lembaga ini tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman. Disinilah knowledge management berperan besar, yakni memastikan bahwa pengetahuan tentang agama, metode pengajaran Islam, pengalaman mengelola pendidikan berbasis nilai, dan budaya kerja Islami dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pentingnya knowledge management di lingkungan pendidikan Islam diantaranya yang pertama, menjaga kontinuitas pengetahuan keislaman terutama dari guru-guru senior yang memiliki pengalaman bertahun-tahun tetapi belum terdokumentasikan. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi antar guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis nilai Islam. Yang ketiga, membantu organisasi merespon perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Selanjutnya, pendapat pribadi mengenai tantangan penerapannya. Menurut pandangan saya, tantangan paling signifikan dalam penerapan manajemen pengetahuan di lembaga pendidikan Islam terletak pada budaya organisasi yang belum terbiasa dengan praktik dokumentasi dan berbagi pengetahuan secara sistematis. Banyak pendidik seperti guru, ustaz, atau kiai yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat berharga dalam mendidik santri maupun siswa. Sayangnya, pengetahuan tersebut seringkali hanya tersimpan dalam ingatan pribadi dan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, ketika mereka pensiun, pindah tugas, atau wafat, pengetahuan itu ikut hilang bersama mereka. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi juga menjadi hambatan lain. Masih banyak lembaga yang kekurangan perangkat komputer, akses internet yang stabil, serta belum tersedianya pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik dan staf dalam menggunakan sistem manajemen pengetahuan digital. Namun, saya percaya bahwa jika tantangan ini dapat diatasi secara bertahap, misalnya dengan membangun kesadaran pentingnya dokumentasi, memberikan pelatihan berkelanjutan, serta meningkatkan dukungan infrastruktur, teknik informasi, maka manajemen pengetahuan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam meningkatkan mutu dan daya saing lembaga pendidikan Islam. Pengetahuan yang terdokumentasi dengan baik akan menjadi warisan intelektual bagi generasi berikutnya dan memperkuat tradisi keilmuan Islam yang berkelanjutan.
Perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Dalam manajemen pengetahuan, pemahaman mengenai jenis-jenis pengetahuan menjadi sangat penting karena akan menentukan bagaimana pengetahuan tersebut dikumpulkan, disimpan, dan disebarluaskan. Dua kategori utama yang paling mendasar adalah tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat pribadi dan tidak terdokumentasi. Pengetahuan ini biasanya melekat pada pengalaman seseorang, keterampilan yang diasah secara langsung, intuisi, persepsi, serta nilai dan keyakinan yang dimiliki individu. Karena tidak tertulis, pengetahuan ini sulit untuk diajarkan secara formal dan hanya bisa dipahami melalui praktik, pengamatan, atau interaksi langsung. Sebaliknya, explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasi, terstruktur, dan dapat dikomunikasikan dengan mudah. Bentuknya bisa berupa buku manual, makalah, laporan, video pelatihan, atau arsip digital. Explicit knowledge bisa dengan mudah diakses, dipelajari, diajarkan ulang, dan bahkan dikembangkan lebih lanjut. Untuk contoh nyatanya, saya ambil contoh nyata di dunia madrasah yang menggambarkan keduanya dengan jelas. Di sebuah madrasah swasta Islam, terdapat seorang guru senior mata pelajaran akidah akhlak. Beliau telah mengajar selama lebih dari 20 tahun. Selama itu, beliau membentuk metode khas dalam mendidik siswa tentang akhlak Islami. Bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan pendekatan perilaku. Setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, beliau menyapa siswa satu persatu, bertanya kabar mereka, dan seringkali menceritakan kisah-kisah kehidupan nyata yang relevan dengan nilai-nilai akhlak. Ia tidak menggunakan metode ceramah kaku, tetapi menjalin diskusi terbuka yang membuat siswa merasa dihargai. Dalam menangani siswa yang nakal atau bermasalah, beliau tidak pernah memarahinya langsung di depan umum. Ia lebih memilih memanggil siswa tersebut, terus mengajak bicara secara pribadi, bahkan mengunjungi rumah mereka jika perlu. Dan hasilnya, banyak siswa yang merasa dekat dan segan pada beliau, dan perubahan sikap mereka lebih efektif dibandingkan hukuman formal. Nah, metode ini tidak pernah ia tulis dalam bentuk panduan, modul, atau artikel. Tidak ada guru lain yang tahu detail pendekatannya, kecuali yang pernah langsung mengajar bersamanya atau mengamatinya secara langsung. Inilah yang disebut tacit knowledge, pengetahuan yang tersimpan dalam diri guru tersebut. Hanya bisa dipahami lewat pengalaman dan pengamatan. Namun, ketika guru tersebut pensiun, madrasah kehilangan metode pembinaan karakter yang sangat berharga. Guru baru yang menggantikannya hanya mengandalkan RPP dan materi pelajaran standar, tanpa memiliki pendekatan moral dan emosional seperti yang dilakukan guru sebelumnya. Akibatnya, suasana pembelajaran menjadi lebih kaku, dan siswa kehilangan sosok panutan yang bisa menyentuh hati mereka. Agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihak madrasah bisa berupaya mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Misalnya, yang pertama, dengan mewawancarai guru tersebut secara mendalam dan merekamnya sebagai video pembinaan. Yang kedua, menyusun buku kecil berisi pengalaman beliau dalam membina akhlak siswa. Dan yang ketiga, mengadakan pelatihan internal bagi guru-guru muda berdasarkan pendekatan tersebut. Nah, dokumentasi inilah yang kemudian menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang bisa diwariskan secara luas dan dipelajari oleh guru lain kapanpun dibutuhkan. Dengan cara ini, madrasah tidak hanya menyimpan ilmu yang diajarkan, tetapi juga menjaga nilai dan metode pembinaan karakter yang menjadi ruh pendidikan Islam. Bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman? Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah salah satu komponen penting dalam manajemen pengetahuan. Di dalam organisasi yang berbasis nilai-nilai keislaman, proses ini bisa dibangun dan dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai dengan akhlak dan budaya Islam. Dalam Islam, berbagi ilmu adalah perintah yang memiliki nilai ibadah.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat." Artinya, setiap orang dianjurkan untuk tidak menyimpan pengetahuan hanya untuk dirinya, tetapi menyampaikannya kepada orang lain agar bermanfaat. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Proses knowledge sharing dalam organisasi pendidikan Islam dapat dibangun melalui yang pertama, akhlak kerja Islami, yaitu mendorong setiap individu untuk bekerja dengan ikhlas, jujur, dan amanah. Guru yang amanah tidak akan menyimpan ilmu, tetapi membaginya demi kemaslahatan umat. Yang kedua, kepercayaan atau trust, yaitu jika tidak ada kepercayaan antar individu dalam organisasi, maka proses pengetahuan tidak akan berjalan. Organisasi harus menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai. Guru atau staf tidak takut dicela ketika bertanya atau berbagi ide. Yang ketiga, budaya kolegial, yaitu budaya kerjasama antar sesama rekan sejawat. Contohnya adalah kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, diskusi informasi antar guru setelah jam pelajaran, atau kajian bersama antar tenaga pendidik. Contoh konkretnya, di sebuah madrasah, para guru secara rutin mengadakan sesi berbagi praktik baik atau best practice setiap akhir bulan. Dalam sesi ini, guru yang menemukan metode pengajaran baru atau menyelesaikan masalah di kelas akan membagikannya kepada guru lain. Proses ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, diselingi doa bersama, dan diawali dengan ayat Al-Quran agar kegiatan tidak hanya bersifat profesional, tapi juga spiritual. Dengan pendekatan ini, knowledge sharing tidak hanya menjadi aktivitas manajerial, tapi juga ibadah dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan yang umum digunakan dalam berbagai model, seperti dari Bukowitz dan William Wick atau Dalkir. Model yang paling sering dirujuk dan praktis dibahas adalah versi Dalkir, yang memiliki 4 tahapan utama, diantaranya yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Tahap ini adalah proses menciptakan pengetahuan baru, baik melalui pengalaman, penelitian, diskusi, inovasi, maupun pembelajaran dari praktik. Contohnya, seorang kiai di pesantren menemukan metode baru dalam mengajarkan kitab kuning yang lebih mudah dipahami oleh santri pemula, lalu mulai menerapkannya di kelas-kelas. Yang kedua, knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah diciptakan perlu disimpan agar tidak hilang. Penyimpanannya bisa berbentuk dokumentasi tertulis, rekaman video, basis data digital, atau sistem arsip. Contohnya, metode mengajar baru dari kiai tadi didokumentasikan dalam bentuk modul, direkam videonya, dan diunggah ke sistem digital pesantren, misalnya ke website atau platform e-learning internal. Yang ketiga, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Pengetahuan yang telah disimpan harus dibagikan kepada orang lain agar memberi manfaat luas. Ini bisa melalui pelatihan, workshop, diskusi, mentoring, atau forum ilmiah. Contohnya, modul dan video tadi dibagikan kepada para ustadz lain melalui pelatihan guru madrasah atau dipresentasikan dalam seminar internal organisasi keislaman seperti Permapi atau MUI. Yang keempat, knowledge application atau penerapan pengetahuan. Ini adalah tahap di mana pengetahuan yang sudah dibagikan dimanfaatkan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kinerja. Contohnya, para ustadz mulai menggunakan metode tersebut di kelas masing-masing. Hasilnya, pemahaman santri meningkat dan metode itu menjadi standar baru pengajaran. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Proses knowledge sharing dalam organisasi pendidikan Islam dapat dibangun melalui yang pertama, akhlak kerja Islami, yaitu mendorong setiap individu untuk bekerja dengan ikhlas, jujur, dan amanah. Guru yang amanah tidak akan menyimpan ilmu, tetapi membaginya demi kemaslahatan umat. Yang kedua, kepercayaan atau trust, yaitu jika tidak ada kepercayaan antar individu dalam organisasi, maka proses berbagi pengetahuan tidak akan berjalan. Organisasi harus menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai.
Guru atau staf tidak takut dicela ketika bertanya atau berbagi ide. Yang ketiga, budaya kolegial, yaitu budaya kerjasama antar sesama rekan sejawat. Contohnya adalah kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Proses knowledge sharing dalam organisasi pendidikan Islam dapat dibangun melalui yang pertama, akhlak kerja Islami, yaitu mendorong setiap individu untuk bekerja dengan ikhlas, jujur, dan amanah. Guru yang amanah tidak akan menyimpan ilmu, tetapi membaginya demi kemaslahatan umat. Yang kedua, kepercayaan atau trust, yaitu jika tidak ada kepercayaan antar individu dalam organisasi, maka proses pengetahuan tidak akan berjalan. Organisasi harus menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai. Guru atau staf tidak takut dicela ketika bertanya atau berbagi ide. Yang ketiga, budaya kolegial, yaitu budaya kerjasama antar sesama rekan sejawat. Contohnya adalah kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, diskusi informasi antar guru setelah jam pelajaran, atau kajian bersama antar tenaga pendidik. Apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Teknologi informasi memainkan peranan yang sangat vital dalam sistem manajemen pengetahuan, terutama dalam memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi pengetahuan secara efisien dan efektif. Peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan di era digital, di mana hampir semua kegiatan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan dan keagamaan, melibatkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses. Nah, dalam konteks manajemen pengetahuan, teknologi informasi dapat berfungsi sebagai yang pertama, sarana dokumentasi, yaitu teknologi informasi memungkinkan pencatatan berbagai jenis pengetahuan baik dalam bentuk teks, audio, maupun video. Misalnya, ceramah para kiai dapat direkam dan disimpan dalam format digital agar bisa diakses kapan saja. Yang kedua, media penyebaran pengetahuan, yaitu platform digital seperti website, blog media sosial, dan aplikasi pembelajaran memungkinkan distribusi pengetahuan secara luas dan cepat. Guru bisa membagikan model pembelajaran melalui Google Drive atau menyampaikan materi secara interaktif melalui Zoom. Yang ketiga, repositori pengetahuan kolektif, yaitu teknologi memungkinkan organisasi memiliki database yang berisi seluruh dokumentasi dan pengetahuan organisasi, mulai dari SOP, dokumen kurikulum, arsip kegiatan, hingga bahan pelatihan. Yang keempat, media kolaborasi, yaitu teknologi informasi membuka peluang bagi kolaborasi antar pengguna yang berjauhan secara geografis melalui platform seperti Google Docs, Slack, atau Microsoft Teams. Guru dan pengelola pendidikan dapat berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama dengan proyek pengembangan. Yang kelima, sumber pengetahuan terbuka, yaitu internet sebagai sumber informasi memungkinkan guru, santri, dan pengelola lembaga mengakses berbagai referensi pendidikan Islam secara bebas. Situs seperti alislam.org atau islamweb.net dan lainnya menyediakan berbagai referensi terpercaya. Nah, dalam lembaga berbasis keislaman seperti madrasah, pesantren, dan organisasi dakwah, pemanfaatan teknologi informasi memiliki banyak potensi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja administratif dan akademik. Yang kedua, memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran bahkan ke pelosok yang sulit dijangkau secara fisik. Yang ketiga, menumbuhkan budaya digital yang sehat dan produktif di kalangan guru, santri, dan pengurus. Namun, demikian, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan teknologi informasi di lembaga Islam. Yang pertama, akses dan infrastruktur, yaitu tidak semua lembaga memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Di beberapa daerah, penggunaan teknologi masih sangat terbatas. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia, yaitu guru dan pengurus lembaga mungkin belum memiliki keterampilan teknologi yang cukup.
diperlukan pelatihan dan pendampingan agar mereka bisa menggunakan teknologi informasi secara optimal. Yang ketiga, persepsi terhadap teknologi, yaitu ada kekhawatiran bahwa teknologi informasi dapat membawa pengaruh negatif, seperti konten yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, perlu ada panduan penggunaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, biaya operasional, yaitu pengadaan perangkat keras, software, dan langganan platform digital membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu strategi pembiayaan yang jelas. Refleksikan juga potensi dan tantangan di lembaga berbasis keislaman. Refleksi saya pribadi, penggunaan teknologi informasi dalam lembaga pendidikan Islam tidak bisa dihindari, tetapi harus disikapi dengan bijak. Di pesantren tempat saya belajar misalnya telah mulai diterapkan sistem pembelajaran berbasis video dan pemanfaatan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Meskipun awalnya guru dan santri mengalami kesulitan, tetapi lama-kelamaan terbentuk budaya baru yang terbuka terhadap teknologi, selama tidak melanggar nilai-nilai keislaman. Nah, dengan perencanaan yang matang, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan yang baik, teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam membangun sistem manajemen pengetahuan yang efektif dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan keterbukaan terhadap inovasi yang bermanfaat.